Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi segar yang insyaallah menyegarkan hati kita semua. Alhamdulillah, terus mensyukuri nikmat Allah dengan terus bagaimana kita beramal, memperbanyak amal, aktivitas, meningkatkan kualitas. Nah, itulah hakikat syukur. Tidak hanya qomat kamit menggerakkan lisannya untuk bertahmid kepada Allah saja, tapi bagaimana tahmid atau menggerakkan lisan dengan bertahmid diiringi ya, dan direalisasikan dalam amal kinerja kita yang lebih baik. Itulah syukur. Insyaallah Allah menjanjikan tambahan-tambahan kenikmatan ya. Maka dari itu ayo terus kita mensyukuri dengan benar. Para ustadz dan ustadzah, karyawan-karyawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang roja. Kalau yang kemarin saya sudah menyampaikan tentang tawakal, saya ingin menyampaikan tentang roja. Roja dari kata roja yarju, roja jadi mengharap ya, harapan, mengharap itu namanya roja. Roja itu adalah ya hati yang tenang dan senang ya, untuk mendapatkan sesuatu yang disenangi. Jadi sesuatu yang dicintai. Jadi apa yang disenangi, dicintai, terus kita menunggu-nunggu untuk bisa mendapatkannya. Nah, itulah yang disebut dengan roja ya. Kalau bahasa kita harapan ya. Apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, terus kita mengharap untuk bisa mendapatkan, untuk bisa kita dapatkan itu. Contohnya kita mengharap pahala. Nah, pahala itu kan ya sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai. Ketenangan hati dan kesenangan hati untuk bisa meraih dan mendapatkannya itu. Harapan yang pasti tidak bisa disebut roja. Contohnya, semoga matahari terbit dari timur. Nah, nggak bisa itu dikatakan roja, karena itu adalah kepastian. Mudah-mudahan semoga pondok pesantren Baitul Salam itu besar, maju ya. Punya harapan untuk ke sana. Tapi perlu diketahui, kalau kita roja tapi tidak terpenuhi faktor-faktor untuk bisa mendapatkannya, itu namanya gurur. Gurur itu ya ketololan, kebodohan ya. Kita mudah-mudahan pesantren Baitul Salam ini, kita ini terus maju besar ya, berkualitas, bermutu, tapi tidak ada usaha-usaha atau faktor-faktor usaha untuk ke sana.
Nah, itu gurur. Nah, ini para ustadz-ustadzah, kalian karyawati yang saya analogikan seperti itu agar supaya kita itu mengharap atau roja ya yang terpenuhi faktor-faktornya. Ini kita di dunia ini ya ibaratnya adalah kebun ya. Hati adalah tanah. Nah, bagaimana kita bisa menanam pohon keimanan? Jadi keimanan itu merupakan tanaman yang ada di dalam hati kita. Kita mengharap bagaimana tanaman ini bisa subur, terus tumbuh subur, rindang, dan banyak buahnya. Sudah barang tentu ustadz-ustadzah, karyan-karyati semuanya, bagaimana kita mengolah hati tanah ini ya. Kita pupuk, kita gemburkan, kita airi. Jangan sampai kita menanam pohon iman dibiarkan begitu saja. Ya. Bagaimana ini dipupuk? Kalau ada hama-hama, ya harus kita obati, harus kita. Kalau ada tanaman-tanaman selain daripada iman, ya harus kita siangi. Nah, inilah mustahil kita akan mendapatkan pohon yang subur, rindang, ya, berkembang bagus dan membuahkan satu buah yang manis dan indah tanpa ada pemeliharaan, tanpa ada penyiangan, ya, tanpa ada pengairan. Nah, inilah hati kita harus dipenuhi itu. Maka setidak-tidaknya ada 3 faktor untuk bisa rojak itu bisa terrealisir pada kita. Rojak harapan-harapan kita itu. Yang pertama adalah senang dengan apa yang kita harapkan itu, hasil itu, kita cintai, kita senang dengannya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, kita berusaha keras untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Nah, itu. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati terus kita kelola, hati kita suburkan agar pohon keimanan semakin terus diibaratkan Allah. Alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Hujan, alhamdulillah. Ya, baik. Itu insyaallah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.